Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Di dalam kitab Takrib diterangkan, faslun wasaro itu wujubis sholah salah satu asya. Syarat wajibnya sholat itu ada 3. Maksudnya syarat wajib itu ketika seseorang ini memenuhi 3 perkara ini, maka dia wajib melakukan sholat. Yang pertama, al-islamu Islam. Jadi sholat itu wajib bagi orang Islam. Wal buluhu, dan baligh. Baligh itu ada kalanya baligh itu bil umri, bisini, yaitu dengan umur. Ada kalanya bil ikhtilam awil haid, atau sebab orang itu mimpi sampai keluar mani atau haid. Lah ini mana yang paling dahulu didapati, maka dia sudah haid. Maka dia sudah baligh. Cuma untuk haid ataupun keluar mani ini ada batasnya, yaitu ketika dia sudah mencapai umur 9 tahun. Jadi ketika anak itu umur 9 tahun kok mengeluarkan darah, dan itu seperti syarat-syaratnya haid itu, maka dia sudah baligh. Ini untuk anak perempuan. Tapi kalau sebelum umur 9 tahun keluar darah dari farjinya, maka ini tidak dihukumi haid. Nah itu ngoten. Atau misalkan ikhtilam itu mimpi keluar mani. Misalkan ada anak umur 9 tahun atau 10 tahun, dia mimpi akhirnya sampai mengeluarkan mani, maka baliknya mulai dia keluar mani itu. Tapi kalau keluar mani sebelum umur 9 tahun, maka dia tidak dihukumi baligh. Terus kalau dia ternyata misalkan anak perempuan ini tidak keluar darah sampai umur 15 tahun, ini tidak pernah haid. Atau kalau anak laki-laki tidak pernah ikhtilam, tidak pernah mimpi sampai keluar mani, sampai umur 15 tahun dia tidak pernah mengalami mimpi sampai keluar mani, maka dia ketika sudah umur 15 tahun ini hukumnya sudah baligh, walaupun dia tidak pernah haid ataupun tidak pernah mengeluarkan mani. Nah, jadi mana yang dicapai terlebih dahulu? Kalau umur 15 tahun terlebih dahulu walaupun tidak keluar mani, maka dia sudah baligh. Kalau ternyata umur 9 tahun atau 10 tahun dia sudah keluar mani atau haid, maka balighnya mulai umur dia haid atau keluar mani, tidak menunggu 15 tahun. Nah itu baligh. Terus yang ketiga, wal aklu. Syaratnya orang itu punya akal. Maksudnya akalnya normal, dia tidak gila. Ada anak misalkan umur 15 tahun, tapi dia itu tidak normal, maksudnya gila misalkan, maka dia tidak wajib sholat. Wahuwa haddut taklif, ini adalah batasannya taklif. Taklif itu pembebanan hukum syariat kepada seseorang. Jadi kalau orang itu beragama Islam, baligh dan punya akal, maka dia namanya mukallaf, terbebani syariat Islam, diantaranya wajib melakukan sholat fardu. Dalilnya yaitu marawahul Bukhari wa Muslim
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adan radhiyallahu an ilal Yaman. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sahabat Mu'ad ke negeri Yaman. Faqala, lalu Nabi berkata kepada Mu'ad, ud'uhum ila syahadah, ajaklah mereka, maksudnya penduduk Yaman, untuk bersaksi alla ilaha illallah wa anni rasulullah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Maksudnya disuruh mengajak untuk masuk Islam. Fa inhum adau, jika mereka taat, lidzalika, untuk membaca syahadat, fa'alimhum, maka ajarkanlah pada mereka, beritahukanlah kepada mereka, annallaha qad iftarada alaihim khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin, bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu dalam setiap hari dan malam, atau sehari semalam. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu baru wajib sholat ketika dia sudah masuk Islam. Sedangkan masuk Islam itu syaratnya mudah, yaitu tinggal baca 2 syahadat. Orang itu sudah dihukumi Islam. Nah, dan dari hadis itu, Mu'ad itu, sahabat Mu'ad itu tidak disuruh mengajarkan sholat dulu kepada penduduk Yaman sebelum mereka membaca syahadat. Nah, itu menunjukkan bahwasanya sholat itu baru diajarkan kepada orang yang sudah masuk Islam dengan membaca syahadat. Sedangkan dalilnya disyaratkan harus berakal dan baligh, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dawud dan yang lain dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, rufi al-qalam ang salasatin, penanya Allah itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama anin naim hatta yastaiqidho, dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sobi hatta yahtalima, dan dari anak kecil sampai dia itu atau mimpi sampai keluar mani. Maksudnya baligh. Ini merupakan dalil bahwasanya sebelum baligh niki kolamnya Allah atau penanya Allah ini diangkat. Maksudnya dia ketika tidak melakukan sholat, ketika belum baligh, tidak ditulis berdosa, berarti belum wajib. Terus wa anil majnun hatta yaqila, dan dari orang gila sampai dia punya akal, maksudnya sembuh. Berarti ketika masih kondisi gila, ini dia tidak wajib sholat. Ini yang menjadi dasar ulama memutuskan bahwasanya syaratnya wajibnya sholat harus punya akal. Sekian, mudah-mudahan bisa menjadi ziyadah yang bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.